Creator Spiritus, et suorum visita, impressum. Salve saudara-saudari, te iterum videre Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Ya, apakah saudara pernah memperhatikan bahwa kita Katolik dan Protestan itu membaca dan memahami Alkitab atau kitab suci itu sebenarnya secara berbeda. Ya, mari kita bahas perbedaannya ada di mana. Ya, Gereja Katolik mengajarkan kita bahwa untuk memahami kitab suci sesuai dengan deposit. Ya, kita diajarkan untuk memahami kitab suci itu sesuai dengan deposit suci, tradisi suci yang ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karena Yesus Kristus mendirikan gereja dan memerintahkan gereja itu untuk mengajarkan apa yang dia perintahkan. Matius bab 28 ayat 19-20. Akibatnya, gereja Katolik pergi mengajar secara lisan. Baru sesudah itu, gereja menuliskan ajaran-ajaran ini dalam perjanjian baru. Nah, karena itu, Alkitab mengatakan, peganglah ajaran yang telah kami berikan kepadamu secara lisan atau tulisan. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Dan karena itu, ketika kita membaca kitab suci, kita memahaminya berdasarkan tradisi yang menjadi dasarnya, bukan free examination. Itu artinya membuang konteks, makanya jadi sesat, bidat, heretik, dan kemana-mana. Di sisi lain, Protestan telah mengesampingkan tradisi Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menyangkal bahwa mereka memiliki tradisi, tetapi pada kenyataannya mereka telah membuat seluruh tradisi buatan manusia yang berbeda dari satu denominasi ke denominasi lainnya. Mereka juga memiliki doktrin penafsiran pribadi, di mana mereka masuk ke dalam kitab suci dan menemukan di dalamnya apa yang cenderung mereka pahami. Tradisi mereka adalah tradisi manusia. Reformasi itu dengan confession itu opini manusia semua, tidak ada rasul yang mengajarkan itu. Nah, jadi kita memiliki prasuposisi masing-masing yang berbeda. Prasuposisi, suppose sebelumnya. Ya, kita memiliki prasuposisi Katolik yang didasarkan pada ajaran-ajaran Yesus Kristus yang diturunkan oleh gereja yang dia perintahkan untuk ajarkan. Ya, Protestan memiliki tradisi buatan manusia yang hampir tidak bertahan setiap generasi dari zaman Luther. Jika Anda membandingkan keyakinan Luther dengan Calvin, keduanya sedikit berbeda. Jika Anda membandingkan salah satu dari mereka dengan salah satu pengakuan hari ini yang dianut dalam komunitas Protestan, sangat-sangat berbeda. Cek sendiri. Bahkan Lutheran dan Calvinis saat ini memiliki keyakinan yang sangat berbeda dari para pendiri mereka. Contoh paling jelas, perhatikan Breaking Gathers. Sama sekali tidak ada Protestan awal yang percaya seperti dia. Akhirnya, Anda tidak akan menemukan metode Protestan dalam Alkitab. Tidak ada. Ya. Itu metode manusia semua. Tetapi Anda akan menemukan metode Katolik seluruhnya dalam kitab suci. Ibrani bab 13 ayat 7. Ingatlah mereka yang berkuasa atas kamu, yang telah berbicara kepadamu firman Allah, yang imannya mengingat akhir dari percakapan mereka. Roma bab 10 ayat 14, kalau begitu, bagaimanakah mereka akan berseru kepadanya yang tidak mereka percaya, dan bagaimanakah mereka akan percaya kepadanya yang tentangnya tidak mereka dengar, dan bagaimana mereka bisa mendengar tanpa seorang pengkhotbah? Kisah para Rasul bab 8 ayat 30, Filipus berlari ke sana kepadanya dan mendengar dia membaca Nabi Yesaya dan berkata, apakah engkau mengerti apa yang engkau baca? Dan dia berkata, bagaimana aku bisa? Kecuali beberapa orang harus membimbing aku. Dan dia menginginkan Filipus agar dia datang dan duduk bersamanya. So, ketika misalnya, contohnya, banyak inkonsistensi dalam Protestan. Perhatikan video terakhir Pak Breaking Gathers. Dengan menolak klaim infalibilitas, dia sedang menyatakan dirinya berapi-api memiliki infalibilitas. So, kenapa kumpul dengan KDI? Karena dia tidak punya infalibilitas. Self-refuted, ya, apa punya banyak-banyak itu hanya sebagaimana kata dia, pengakuan dia sendiri. Dia hanya cherry picking untuk mendukung pendapatnya sendiri. Dan orang yang sama, lulusan STT apapun, kalau sudah punya pikiran sendiri, dia bisa cari apa yang tersedia untuk menegaskan tesis-tesisnya sendiri. Jadi Protestan itu sebenarnya ajaran manusia-manusia, ya, yang hanya mau berpolemik dengan Katolik.
Begitu mereka berhenti polemik dengan Katolik, selesai jadi Katolik. Dan semua ajaran Protestan yang benar itu loh toh ajaran Katolik, ya kan? Jadi ada paradigma yang berbeda. Mereka itu menciptakan tradisi sendiri, tradisi buatan manusia sejak zaman reformasi. Dengan teori paling pertama, gereja Kristus sudah sesat. Makanya manusia-manusia harus menjadi juru selamat. Ya, manusia harus jadi juru selamat karena Tuhan sudah gagal menjadi juru selamat. Teori paling parah dari Protestan. Ya, buang saja itu ajaran teori penyelamatan yang mirip dengan tetangga sebelah itu.